Denny, dan yang lainnya. Saya kira pertama, saya tentu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini kita dipertemukan, diberi anugerah oleh Tuhan untuk bisa bertemu dengan murid-murid saya, maaf ya, dengan teman-teman saya yang jauh di sana, ada yang dari NTB dan ada di Bali, ada di Maluku. Tentu ada tujuan penting untuk pertemuan kita sore hari ini. Namun saya jujur tidak memberikan ataupun tidak berharap atau tidak memberikan yang terbaik dalam forum ini, karena saya belum tahu persis sebenarnya siapa yang menjadi audiens saya. Jadi saya kalau mau terlalu tinggi juga khawatirnya bingung, sementara ngambil posisi yang paling mudah menurut saya. Itu yang saya lakukan pada sore hari ini. Untuk sebelum itu, saya bersolawat, bertaslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi, pembawa risalah, sehingga kita menjadi umatnya. Dan filsafat Islam juga menjadi bagian dari tradisi keislaman sebenarnya yang paling awal, yang berfungsi untuk menopang, mengembangkan risalah kenabian, mengembangkan, menopang syariah keislaman yang kita yakini. Oleh karena itu, bagi saya sangat urgent untuk sedikit ikut serta memahami filsafat Islam. Oke, sebagaimana tadi sudah dikenalkan oleh Mas Bagas, kalau saya mengampu di pengantar filsafat Islam. Ada yang lebih profesional tentu seperti Pak Profesor Musa Asy'ari yang sekarang pindah ke Solo ya. Ada juga Dr. Imam Iqbal yang sekarang masih di UIN, dan saya sebagai pembantu saja di filsafat Islam. Sementara saya fokusnya di Islamic Studies, betul sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Bagas, oleh Mas Bagus ya. Oke, dari 3 sesi pertemuan yang saya janjikan, memang untuk hari ini saya betul-betul yang mendasar, bahkan belum masuk ke filsafat Islam. Jadi intinya hanya ingin menyentuh sedikit sajalah begitu, biar nanti kalau sudah masuk ke filsafat Islam, tahu kerangkanya. Sebenarnya kita ada di wilayah apa, di ruang mana, di kajian yang seperti apa yang kita kaji berikutnya begitu. Jadi sekali lagi ini sebuah pengantar saja. Oke, berikutnya di slide kedua, Mas. Oke. Slide kedua. Oke, slide kedua. Ya. Udah muncul ya, Pak? Saya sudah klik. Oh, slide kedua. Slide kedua sekarang. Di slide kedua. Nomor 2. Yang di pendahuluan, Pak? Sudah ya, ya. Saya udah pencet sih. Nggak muncul ya? Enggak muncul. Oke, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Oke. Ya. Muncul. Ya. Langsung. Oke. Sebagai pengantarnya pengantar. Nah, begitu kan. Jadi ini sebagai pengantarnya pengantar gitu aja. Saya pahami. Jadi sekali lagi sesi ini belum masuk ke wilayah
filsafat Islam atau pengantar filsafat Islam sekalipun belum masuk. Oleh karena itu, saya ingin memberikan satu persepsi awam saja. Kita ingin menyamakan persepsi dulu aja. Dari mana kita memulai belajar filsafat Islam. Nah, gitu aja. Jadi sekali lagi, sesi ini adalah menyamakan persepsi kita, saya sebagai orang awam, mulai dari mana belajar filsafat Islam itu. Oke. Tetapi secara umum, saya katakan bahwa kunci untuk masuk ke dunia filsafat adalah membuka diri, membangun wawasan tanpa syarat ya. Saya katakan tanpa syarat karena justru kalau dikasih syarat tertentu malah dia tidak terbangun wawasannya. Nah, kemudian juga tanpa batas waktu dan capaian tertentu. Itu menurut saya kunci untuk masuk ke dunia filsafat. Jadi membuka diri, membangun wawasan tapi tanpa terbuka dirinya nggak masuk juga. Tetapi membuka diri tanpa ada apa yang dicari, ya juga nggak masuk juga. Jadi membuka diri, membangun wawasan, mencari wawasan, menerima wawasan, mengkritisi wawasan, itu namanya membangun tanpa syarat apa-apa. Jangan takut dengan hal-hal yang ya mungkin menjadi istilahnya ya sebenarnya tidak takut ya gitu. Jadi jangan takut misalnya dengan agama, dengan polisi atau dengan negara, jangan takut karena kita di dalam ruang membangun wawasan, bukan dalam gerak politik, bukan dalam konteks menghancurkan agama, dan juga bukan dalam konteks merusak apapun, hanya untuk membangun wawasan, itu aja. Begitu. Kenapa tidak harus capai tertentu? Ya karena kalau dalam filsafat capaian tertentu itu sangat mustahil, ya susah. Filsafat itu tidak ada berhentinya, tidak ada endingnya filsafat itu. Makanya mari kita membuka diri, membangun wawasan tanpa syarat, tanpa batas, atau tanpa target capaian tertentu. Itulah yang menjadi kunci untuk masuk ke dunia filsafat. Oke, saya kira itu. Berikutnya, Mas. Oke. Lah, kita sekarang untuk membuka diri dan membangun wawasan itu tentu ada caranya. Caranya adalah dengan mencoba belajar dari sebuah pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi ini sederhana mungkin. Ya memang sederhana. Pertama kita apa? Jadi kita berangkat dari sebuah pertanyaan apa. Dan kita camkan bahwa pertanyaan ini penting dalam konteks belajar filsafat. Islam ataupun non-Islam. Terserah saja. Jadi kita harus terbiasa untuk mengatakan dengan pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, sekarang pertanyaan apa? Kita harus tahu bahwa pertanyaan apa itu mencari jawaban deskriptif dari data. Jadi, pertanyaan apa itu mencari jawaban deskriptif dari data, sumber, atau rujukan. Jadi kalau misalnya, apa itu Islam? Ya kita ambil bukunya, buka. Menurut siapa? Nanti di situ ada kitab yang berjaya al-Islam adalah bla 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 bla. Atau kita mencari jawaban dari seorang tokoh
Islam itu apa sih Pak Kiai? Pak Kiai menjawab, Islam bla 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 bla. Jadi itu pertanyaan apa? Deskriptif. Kita terus terbiasa dengan itu. Kita harus punya kebiasaan untuk tahu apa, tetapi kita tahu bahwa jawaban apa ini ruangnya terbatas dalam konteks apa, gitu loh. Jadi pertanyaan apa itu jawabannya terbatas dalam konteks deskripsi. Dan ketika bicara deskripsi, maka kita mesti harus ada data, harus ada sumber, harus ada rujukan. Data itu apa? Data itu ya referensi juga, sumber, tetapi ada di masyarakat. Misalnya, apa yang dimaksud dengan tari apa begitu? Atau apa yang dimaksud dengan Yogyakarta? Atau apa yang dimaksud dengan apalah begitu. Jadi, pertanyaan apa itu jawabannya deskriptif. Oleh karena jawaban apa itu, pertanyaan apa itu deskriptif, maka kalau boleh lebih lanjut ya, Mas Bagus, kita tidak usah bertanya apakah jawaban itu benar atau tidak benar. Itu bukan urusan pertanyaan apa sebenarnya. Karena yang penting jawaban apa itu kita tahu rujukannya. Misalnya, mahwal Islam. Nah, di dalam kitab ini halaman sekian, al-Islam huwa. Nah, itu sudah selesai. Mahwa as-sholat, mahiyya as-sholat. Apa itu sholat? Sholat itu adalah begini, 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 begini. Dalam kitab ini. Itu selesai. Nah, gitu. Misalnya apa itu Al-Quran? Al-Quran itu begini, begini, begini. Dalam kitab ini. Itu selesai. Jadi, deskriptif. Nah, cuman yang dari masalah kadang-kadang di masyarakat kita atau di sebagian ulama kita atau intelektual kita justru pertanyaan apa dengan jawaban deskriptif ini tetapi dipahami, dikategorikan dengan hal-hal yang lain. Seperti misalnya benar atau tidak benar. Nah, ini sudah konteksnya sudah lain sebenarnya. Begitu. Ini yang sering menjadi ribut di kalangan masyarakat kita. Pertanyaannya apa, tetapi jawabannya melampaui dari apa. Atau jawaban pertanyaannya apa, tetapi jawabannya tidak sesuai dengan maksud pertanyaan apa. Nah, sebagai seorang awam, kita mesti harus belajar untuk bertanya tentang apa sesuai dengan jawaban. Kekuatan pertanyaan apa itu di mana sih? Sekali lagi di data, di sumber, dan di rujukan. Boleh rujukannya Quran, boleh rujukannya kitab, boleh rujukannya Al-Hadis, boleh rujukannya buku-buku, boleh rujukannya adalah pendapat tokoh, boleh juga rujukannya pendapat masyarakat, boleh juga rujukannya sejarah, boleh juga rujukannya apa. Yang penting di situ ada catatan kaki. Dan itu sudah selesai dulu. Nah, gitu. Jadi dengan kaya dari jawaban-jawaban apa, maka kita akan tahu betul bahwa kita terbangun untuk mengurai ataupun membangun gagasan-gagasan dari item-item yang kecil. Gitu. Jadi apa itu Allah? Ada jawabannya. Apa itu Rasul? Ada jawabannya. Boleh nggak Pak rujukan itu 5? Boleh. Boleh nggak Pak jawabannya itu 5? Boleh. Tetapi ini sekali lagi tidak berkaitan dengan apakah ini benar atau kurang benar atau tidak benar. Gitu. Jadi misalnya Rasul itu apa? Jawaban A begini, rujukannya begini. Jawaban B begini, rujukannya begini. Jawaban C begini, rujukannya di sini. Itu boleh saja. Nah, ini namanya kita sedang membangun wawasan dengan pertanyaan apa dan tahu jawabannya bagaimana. Nah, itu ya. Sudah. Berikutnya.
Oke. Sekarang yang kedua, ketika kita mau belajar filsafat Islam, filsafat, ada pertanyaan yang kedua yang sering sekali muncul, yaitu pertanyaan bagaimana. Itu ya. Pertanyaan bagaimana ini adalah sebuah pertanyaan untuk mencari jawaban, cara, mekanisme, cara kerja, suatu proses perumusan, perubahan dari suatu objek begitu. Jadi katanya kalau bahasa filsafatnya pertanyaan bagaimana ini pertanyaan metodologis. Begitu. Jadi pertanyaan yang untuk menunjukkan bagaimana logika bekerjanya, bagaimana mekanisme dibangun. Nah, contoh sederhana misalnya, saya buatkan di situ bagaimana roti ini dibuat. Nah, jawabannya, ya roti ini cara membuatnya adalah dari ini, kemudian begini. Gitu. Bagaimana Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Proses pewahyuan Al-Quran dilakukan dengan begini. Nah, bagaimana Ibnu Sina merumuskan Al-Hikmah misalnya? Cara merumuskan Al-Hikmah Ibnu Sina adalah dengan begini. Oke. Pertanyaan metodologis atau pertanyaan bagaimana ini penting sekali. Karena apa? Karena di dalam proses perumusan metodologis, apa yang saya catat di sana, itu ada prosesnya, ada mekanismenya, ada perubahannya. Ada perubahan. Kok bisa dikatakan perubahan? Ya, karena bagaimana itu berkait dengan waktu tertentu. Bagaimana itu terkait dengan tempat tertentu. Begitu. Jadi misalnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, begini caranya, dan itu terjadi pada abad sekian. Itu penting menempatkan waktu itu. Karena mekanisme itu sangat berkorelasi dengan ruang dan waktu. Mekanisme kerja itu berjalan sesuai dengan mekanisme ruang dan waktu. Nah, di dalam konteks filsafat, kita kadang-kadang sering mengaburkan antara pertanyaan apa dan pertanyaan bagaimana. Kadang-kadang pertanyaan bagaimana dijawab dengan pertanyaan apa. Atau sebaliknya, pertanyaan apa dijawab dengan pertanyaan bagaimana. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekali lagi pertanyaan bagaimana juga itu sebenarnya tidak 100% berkait, meskipun ada kaitannya, tapi tidak semuanya berkait dengan persoalan kebenaran. Sekali lagi, dengan persoalan kebenaran. Kita dalam konteks filsafat, yang penting kita bagaimana cara menjelaskan sebuah makna. Bagaimana cara kita merumuskan, menjelaskan sedetail mungkin untuk sampai kepada kesimpulan tertentu. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi misalnya contoh, kita ingin memahami atau ingin menyampaikan tentang atau ingin menjelaskanlah tentang apa itu Islam. Lah, orang yang mau menjelaskan tentang Islam ini, pertama dia mesti tahu bagaimana cara menjelaskannya. Dengan metode apa dia menjelaskan Islam. Itu. Perangkat-perangkatnya bagaimana dia bisa menjelaskan Islam itu. Lah, di sini nanti akan terlihat sekali bahwa dia akan menjelaskan Islam kepada satu konteks masyarakat tertentu yang berbeda dengan bagaimana
tokoh sebelumnya menjelaskan tentang Islam. Di sini pentingnya kita detail paham bahwa metodologi tidak sekedar persoalan bagaimana atau bagaimana tidak sekadar persoalan metodologi, tetapi kita mulai mencari perubahan-perubahan. Melihat adanya perubahan-perubahan. Saya kira itu, Mas Bagus. Berikutnya. Oke, berikutnya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga itu pertanyaan mengapa. Jadi mengapa itu adalah sebuah pertanyaan reflektif untuk mencari jawaban reflektif, analisis, kritis. Begitu atas suatu fakta, atas suatu keyakinan, data dan seterusnya. Mungkin yang mengatakan mungkin yang awam terhadap filsafat, maka dia akan mengatakan bahwa pertanyaan filsafat itu mengapa. Padahal ya tidak tentu juga. Artinya pertanyaan apa juga filosofis. Pertanyaan bagaimana juga filosofis. Di samping juga pertanyaan mengapa. Nah, cuman pada sesi kini kita ketiga pertanyaan itu harus jelas begitu. Ya. Jadi sekali lagi pertanyaan mengapa itu untuk mencari jawaban reflektif, analisis, kritis suatu fakta. Nah, bagaimana rumusannya? Sebenarnya rumusannya itu subjektif saja. Dalam arti subjektif itu terserah orang mau menjawab apa. Loh, apakah ya jawaban pribadi itu bisa dikatakan reflektif? Dia akan terbangun oleh logikanya sendiri. Dia akan terbenturkan oleh fakta-fakta yang lain. Begitu. Contoh misalnya, Anda mengatakan bahwa saya katakan bahwa Islam itu rahmatil alamin. Tapi fakta-fakta di lapangan itu terjadi hal-hal sebaliknya. Bahwa Islam justru ada kekerasan. Islam justru sering menggunakan kekerasan. Nah, pertanyaan mengapa ini akan muncul sebagai kritik analisis atas satu fakta, atas sebuah data, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Refleksi atau analisis dan kritik ini berujung kepada tiga sebenarnya. Ada dua ya, tapi di sini saya katakan tiga. Ya. Yang pertama itu kita pahami sebagai ujung meaningful. Jadi meaningful itu ya bermakna. Jadi contoh misalnya bahwa mengapa makan itu penting dalam hidup? Ya jawabannya karena ya misalnya tanpa makan ya kita nggak bisa hidup lah gitu. Artinya apa? Di situ akan ada korelasi positif antara makan dengan minum. Oke. Sebentar ya. Ya. Lah. Jadi sekali lagi yang perlu kita pahami, refleksi mengapa ini akan melahirkan meaningful atau meaningless. Jadi jujur saja, misalnya kalau mengapa agama sekarang itu ditinggalkan? Ini pertanyaan yang saya kira mungkin kritikal betul ya. Anda jawab, ya karena apa pentingnya agama? Nah ini, apa pentingnya agama bagi masyarakat modern sekarang? Kalau begitu, agama menjadi meaningless dong. Oh iya, nah, ini contoh aja. Nah, ini satu pertanyaan mengapa. Nah, tetapi pertanyaannya, persoalannya bukan sekedar kita ingin membangun meaningless atau ingin membangun meaningful.
Nah, gitu loh. Nah, kita kan terus terang saja punya misi. Gitu. Punya misi dalam arti punya visi kehidupan, punya visi keagamaan. Kalau kita meyakini bahwa Islam itu adalah penting dalam konteks kehidupan, maka tentu jawaban-jawabannya ya mestinya itu meaningful. Begitu. Tetapi kalau dalam konteks tertentu kita memastikan dan sejujur-jujurnya atau seyakin-yakinnya agama itu menjadi meaningless. Ya, kita tahu di Eropa sekarang agama dalam posisi meaningless. Jadi kita ditinggal. Persoalan kita sekarang kadang-kadang ketika kita mengatakan bahwa satu konteks objek tertentu adalah meaningless, tetapi kita memahaminya, kita mengapresiasinya, atau kita mempersepsikannya itu meaningful. Nah, ini yang jadi problem. Jadi sehingga susah, sehingga tidak connect antara persepsi dengan realitas. Kita tidak pernah connect antara persepsi dengan realitas. Karena kita, maaf, sering munafik. Yang sebenarnya meaningful itu meaningless. Atau sebaliknya, yang sebenarnya meaningless itu menjadi meaningful. Nah, filsafat itu dengan pertanyaan mengapa, kita jujur untuk melakukan refleksi, melakukan kritik, melakukan analisis, sehingga nanti kita tahu. Kalau sudah meaningless, apa masalahnya? Gitu. Kalau masih meaningful, apa yang harus kita rekomendasikan? Nah, gitu loh, Mas. Jadi, kalau sudah meaningless, apa yang harus dikritisi? Ini sangat penting sekali dalam konteks kehidupan. Oke, berikutnya. Bisa berikutnya. Halo? Oke. Nah, jadi jawaban pertanyaan mengapa itu ya sebagaimana yang saya sampaikan, itu bisa dicari di masyarakat atau teks atau literatur. Beda dengan jawaban apa, ya begitu, yang kita bisa cari begitu di ya apalah misalnya di ini. Tetapi pertanyaan mengapa itu sebenarnya lebih banyak di realitas. Gitu. Pertanyaan mengapa itu bisa banyak dijawab di realitas. Tidak di teks sebenarnya. Tetapi bukan berarti tidak ada. Ini jadi sekali lagi jawaban pertanyaan mengapa itu sebenarnya bisa lebih banyak kita baca di realitas. Caranya bagaimana mendapatkan itu? Ya dengan wawancara. Jadi sekali lagi filsafat itu tidak semuanya literatur, begitu. Tidak semuanya literatur. Realitas juga kita bisa ambil sebagai bagian dari studi filsafat. Oke. Tesis yang ada selama ini yang paling penting. Ketika kita berbicara tentang filsafat, bicara tentang akademik, kritik atau akademik ataupun ya ilmiah, itu persoalan apa, bagaimana, baru kemudian mengapa. Nah, tetapi dalam filsafat, pertanyaan apa itu bisa jadi lebih sulit daripada pertanyaan mengapa. Gitu. Kenapa? Karena pertanyaan apa itu seakan-akan diam, seakan-akan statis. Dan itu menjadi bergejolak, menjadi timbul pertanyaan baru. Tetapi kalau pertanyaan mengapa itu lebih aktif, lebih dinamis. Sehingga ibarat bahan roti, pertanyaan mengapa itu masih kita bangun. Masih kita bangun.
masih kita buat. Tetapi pertanyaan apa, itu seakan-akan kita sudah menunjukkan, ini lu roti, kamu makan ya. Jadi tidak, ya mungkin dalam bahasa yang lain tidak mencerdaskan. Tapi bukan berarti apa itu tidak mencerdaskan, bukan. Nah, di dalam konteks filsafat, itu justru pertanyaan mengapa itu yang lebih penting, tetapi juga lebih awal mestinya dalam kita belajar ini. Mengapa saya katakan, kenapa saya katakan tidak dari apa itu filsafat Islam adalah begini, begini, begini. Itu lebih susah. Jadi pertanyaan mengapa saja gitu. Kalau kita mau praktis untuk belajar filsafat Islam ya atau filsafat pada umumnya ya, mari kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa. Kalau kita berani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa, ya jawabannya seperti apa, nanti kita akan memulai untuk masuk ke dalam dunia filsafat. Oke, berikutnya. Oke. Jadi manfaat dan tindak lanjut dengan membangun tradisi pertanyaan mengapa itu berarti membangun tradisi perubahan, membangun tradisi kritis, membangun tradisi selalu menganalisa dalam kehidupan kita atau reflektif. Tradisi kan dengan bertanya mengapa, baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ataupun negara kita atau agama kita. Dengan kebiasaan untuk membangun pertanyaan mengapa, maka kita akan menemukan meaningful, meaningless. Ini saya tambah satu lagi. Itu menjadi unmeaningable. Di mana Pak kriteria meaningful-nya? Kriteria meaningful tidak harus dilakukan oleh 1000 orang, tidak. Meaningful juga bisa 1 orang, 2 orang, tergantung konteksnya. Bisa jadi dalam konteks orang lain ini tidak bermakna begitu, tapi konteks saya misalnya bermakna. Ya kita bangun. Atau juga sebaliknya. Nah, tetapi tentu akan lebih baik jika tolok ukur meaningful dan meaningless ini atau unmeaningable ini, karena kita kaitannya dengan agama, dengan Islam, dengan masyarakat, maka akan lebih baik jika meaningful itu betul-betul, ya memang betul-betul meaningful, baik menurut saya maupun menurut orang lain. Kalau menurut pribadi saja Pak, ya boleh saja. Karena filsafat nggak ada yang nggak boleh. Tetapi nanti meaningful menurut pribadi saya itu akan diuji lagi oleh pembaca. Nah, misalnya gitu. Sekarang nih saya contoh. Saya katakan bahwa mengapa sholat tahajud itu penting. Oke. Ya karena sholat tahajud itu berhasiat begini, memberi rezeki, menjadi begini, menjadi begini, menjadi begini, menjadi begini. Bagi orang lain, apakah itu meaningful atau tidak? Maaf saja, bagi orang lain kayaknya belum meaningful. Artinya meaningful yang dilakukan, diceramahkan oleh seorang ustadz dengan manfaat sholat tahajud itu sangat subjektif. Nah, pertanyaan kita, sejauh mana kita membangun meaningful dari pertanyaan mengapa sholat tahajud tadi. Kalau kita mau ke dalam konteks society, ya meaningfulnya harus dirasakan oleh society. Sholat tahajud itu kita lakukan berjamaah malam hari dan seterusnya. Tapi maaf saja, meaningfulnya kosong. Ya paling 1 minggu udah bubar. Gitu loh. Ini loh, itu kan hal-hal yang material Pak, meaningfulnya Pak.
Iya, tetapi itu juga harus dirasakan, harus dipahami oleh masyarakat. Kalaupun material ataupun spiritual harus dirasakan. Begitu. Oke, saya kira itu ya. Ini jawaban-jawabannya. Berikutnya masih ada? Silakan, masih ada? Oke. Nah, meaningful itu sebenarnya ada korelasi positif dalam dua sisi. Jadi pertanyaan dan jawaban itu meaningful. Sementara meaningless itu korelasinya negatif. Jadi antara jawaban dengan pertanyaannya itu negatif. Jadi misalnya mengapa hidup di desa mulai ditinggalkan oleh masyarakat modern? Ya, karena tinggal di desa tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Jadi hidup di desa menjadi meaningless. Nah, ini tanpa makna maksudnya, tanpa makna. Nah, ini bukan berarti tidak penting, Mas, pertanyaan seperti ini, meaningless ini. Jadi nanti selanjutnya rekomendasinya, karena hidup di desa itu meaningless, maka negara harus membangun hidup di desa menjadi meaningful. Nah, itu loh. Itu rekomendasinya. Itu ilmunya di situ. Jadi filsafat itu tidak sekedar berpikir kritis tanpa rekomendasi. Nah, gitu loh. Misalnya, jadi ini rekomendasi seperti itu. Meaningful. Korelasi, mengapa oksigen itu penting? Karena oksigen merupakan unsur vital bagi setiap makhluk hidup. Kita rekomendasikan. Oleh karena itu kita wajib menjaga kejernihan udara kita dari kemungkinan misalnya polusi dan seterusnya. Nah, ini rekomendasi. Jadi meaningful atau meaningless bukan berarti tanpa rekomendasi. Kedua-duanya memberi rekomendasi. Nah, cuman kan karena kita tidak banyak mengeksplorasi dari berbagai fakta-fakta ataupun problem-problem, maka kemudian ada yang kita sebut sebagai unmeaningable ini. Jadi menunjukkan ketidaksetaraan atau ketidaksinkronan atau ketidakjelasan antara pertanyaan dengan jawaban. Nah, kita kadang-kadang mau berfilsafat Islam, tetapi sebenarnya kita unmeaningable. Gitu loh. Tidak tahu mana yang kita mau tanyakan, mau kita koreksi, dan tidak tahu jawaban apa yang mau kita berikan. Ketika kita menjawab sesuatu tidak sesuai dengan pertanyaan yang ada. Kita justru membangun pertanyaan, tetapi karena pertanyaannya keliru, maka jawabannya menjadi keliru. Nah, ini kebanyakan unmeaning. Jujur saja, oleh karena carut-marut pendidikan kita, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, maka justru banyak hal-hal yang masih unmeaningable di dalam kehidupan kita. Tidak tertata. Industri kita tidak tertata, sosial kita tidak tertata, filsafat kita tidak tertata. Karena apa? Karena carut-marut begitu. Unmeaningable itu tadi itu. Oke. Masih ada? Oke. Nah, sekarang kalau kita mau berdiskusi sebenarnya ya silakan. Misalnya kalau misalnya ada forum begitu, ini pertanyaan-pertanyaan mendasar sebelum kita masuk ke filsafat Islam. Karena nanti pertanyaan ini akan membawa kita bersifat kritis dan pada akhirnya kita tahu bahwa oh ini tuh filsafat Islam. Begitu. Jadi contoh soal misalnya mengapa deforestasi terus berlangsung, mengapa pencurian ikan oleh pelayan asing di laut begitu masif, mengapa umat Islam selalu terbelakang sementara umat yang lain maju. Mengapa umat Islam mempersepsikan dunia ini sebagai penjara, sementara umat lain mempersepsikan dunia ini sebagai surga. Ini satu pertanyaan-pertanyaan mengapa yang bisa dipahami secara subjektif, bisa dipahami oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang,
atau 10 orang, atau 1000 orang. Dan kita tidak berbicara tentang kebenaran, jawaban yang benar, yang paling benar atau tidak benar, tetapi ini merupakan jalan utama, jalan pertama untuk bertradisi, refleksi, bertradisi kritis dalam kehidupan kita, dan itulah menjadi awal dari Hearts of Islamic Philosophy atau the Hearts of Islam of Islam of Philosophy. Jadi saya kira itu, ya. Terima kasih. Saya kira sedikit itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Zuri atas materinya yang diberikan kepada kita. Mungkin teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan yang mungkin masih mengganjal gitu kan, karena memang filsafat Islam ini belum masuk filsafat Islam, filsafat sendiri sudah ditakuti gitu sama orang-orang. Bahkan kemarin beberapa waktu lalu filsafat Islam udah dicap haram gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa menanggapi atau mempertanyakan, mengeksplor sebelum nanti kita masuk ke pertemuan berikutnya di filsafat Islam. Mana Mas Sofwan? Mana Mas Sofwan? Silakan Sofwan. Halo? Ini ada pertanyaan Pak dari Danu Aris Setianto dan Andi Alpi. Oke, saya bacakan dari Andi. Apa hikmah bisa dimaknai pencarian sesuatu dengan kritis? Apa korelasi makna hikmah yang menjadi pengganti kata filsafat dengan Islam, dalam Islam dengan kritis? Nah, yang kemudian dari Danu Aris Setianto, apa bedanya filsafat Islam dan filsafat umum? Oke. Ya. Pertama, memang saya belum masuk ke sana ya. Belum masuk ke sana. Jadi saya rencananya baru minggu depan kita mencari itu. Yang tapi oke lah, ketika ada pertanyaan hari ini ya saya jawab aja sebisa saya. Yang pertama, kita sadar betul bahwa di dalam tradisi awal tumbuh berkembangnya filsafat Islam itu tidak bisa dilepaskan dari satu terma yang sebenarnya lebih orisinil, lebih kuno di dalam dunia agama dan Islam pada khususnya. Terma itu kita sebut dengan al-hikmah. Nah, gitu. Jadi begitu. Jadi sekali lagi, memang di dalam studi filsafat Islam kita mengenal satu terma yang dikatakan al-hikmah, begitu, di mana al-hikmah itu lebih kuno dalam konteks religious discourses dan lebih, katakanlah mungkin lebih mantap gitu, karena di dalam Al-Qur'an itu yang ada adalah hikmah, tidak ada filsafat. Gitu. Cuman pertanyaannya adalah tidak ada, nah ini yang perlu kita sadari, tidak ada dokumen artefak ataupun catatan-catatan yang komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan tentang rumusan dan
paradigma tentang al-hikmah itu sendiri. Gitu loh. Ini, jadi ingat, yang tidak ada itu adalah dokumen yang komprehensif tentang al-hikmah. Kita tahu bahwa al-hikmah itu sudah didengungkan oleh Luqman, Al-Hakim, begitu ketika dia menikah anaknya, kemudian di dalam Al-Quran. Tetapi bukan berarti Al-Quran itu bukan dokumen, Al-Quran itu dokumen. Al-Quran itu dokumen, iya. Al-Quran itu adalah dokumen. Bukan berarti Al-Quran tidak komprehensif. Kita boleh meyakini Al-Quran itu adalah dokumen hikmah yang komprehensif. Cuman ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah dokumen al-hikmah yang komprehensif, maka itu berarti rumusan kita, rumusan para ulama yang mengatakan Al-Quran adalah doktrin ataupun paradigma al-hikmah yang komprehensif, yang catatan-catatan itu dibangun setelah orang itu, ulama itu juga membaca filsafat Yunani. Loh, gitu loh. Jadi konstruksi al-hikmah itu adalah tafsir tentang al-hikmah yang dibangun oleh ulama setelah mereka mengenal filsafat. Jadi itu di situ letaknya. Oleh karena itu, ketika kita membandingkan antara makna kritis daripada filsafat Islam dan al-hikmah, jujur saja, ya tentu karena konstruksi kekritisannya itu lebih banyak didokumentasikan di dalam apa yang kita sebut dengan falsafah atau filsafat, maka saya bisa katakan bahwa studi-studi kritis yang dibangun oleh filsafat itu lebih banyak daripada al-hikmah. Pertanyaannya, mengapa studi al-hikmah itu tidak lebih banyak studi kritis daripada al-falsafah? Ya karena memang mereka mengasumsikan antara al-hikmah dengan al-falsafah itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Mereka membangun filsafat adalah membangun al-hikmah. Mereka membangun al-hikmah adalah membangun filsafat. Dan studi komprehensif tentang hikmah dan filsafat, paradigmanya dibangun setelah mereka membaca filsafat Yunani dan seterusnya. Loh, gitu loh. Jadi seperti itu, Mas. Nah, kalau Anda berhasil membangun al-hikmah itu lebih katakanlah lebih komprehensif, silahkan. Kita tunggu. Gitu. Jadi ceritanya kan begini, Mas. Awal-awal itu Ibnu Sina itu menggunakan kata al-hikmah. Awal-awal kajiannya. Tapi kan maaf saja, terus tidak memadai untuk dibangun keilmuan berikutnya. Makanya dia kemudian beralih kepada filsafat secara umum. Tapi bukan berarti dia tidak meninggalkan hikmah. Di dalam studi-studi nanti besok mungkin kalau saya sempat saya akan menjelaskan apa itu hikmahnya, bagaimana Ibnu Sina memahami itu. Tetapi tidak sedikit orang yang pada awalnya mencoba kekeh dalam konteks al-hikmah, tetapi karena konteks al-hikmah tidak bisa terbuka sebagaimana hal filsafat, maka kemudian mereka lari kepada filsafat. Jadi seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa, Mas? Apa bedanya filsafat Islam dengan filsafat umum? Oh, oke. Ya, oke. Terima kasih. Saya itu kan setiap malam habis Isya itu mengkaji tentang kitab filsafat, ya, namanya Al-Muqobasat. Al-Muqobasat ini karya Imam Abu Hayyan At-Tauhidi. Setiap malam itu mengkaji kitab Al-Muqobasat. Itu salah satu kitab filsafat di dalam Islam. Lah, apa bedanya ketika saya membaca filsafat dengan filsafat Islam? Jujur saja, filsafat Islam itu masih memiliki misi
Nah, gitu loh Mas. Kalau filsafat itu tanpa misi, bukan berarti filsafat dalam arti tanpa misi. Misi apa maksud saya ya? Jadi filsafat Islam itu masih memiliki misi subjektifnya, yaitu bahwa dia pada ujung-ujungnya filsafat Islam itu akan membangun, akan menguatkan, akan memperkokoh ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran tentang nilai, ajaran-ajaran prinsip-prinsip tentang ini filsafat Islam. Ini jawaban ini tentu kita tidak akan paham kalau kita tidak bersentuhan langsung dengan membaca filsafat Islam. Jadi contoh misalnya di dalam kitab Al-Muqabbasat itu pertama itu kita diajak untuk berimajinasi tentang filsafat. Dan ini biasa menggunakan paradigma-paradigma filsafat Yunani. Tetapi di situ nanti di alinea kedua, Muqabbasat itu akan cenderung mengkritisi apa yang dibangun oleh filsafat Yunani. Nah, kemudian filsafat yang ketiga, alinea yang ketiga di dalam kitab Al-Muqabbasat itu dalam satu tema ya, itu nanti bahwa Abu Hayyan ingin mengatakan bahwa ada values yang agung yang diberikan oleh Allah tentang gagasan-gagasan ini. Jadi perbedaannya seliberal-liberalnya filsafat. Kalau di dalam filsafat Islam itu masih punya komitmen terhadap agamanya. Tetapi kalau di dalam filsafat umum, seradikal-radikalnya filsafat umum, atau sesubjektif-subjektifnya filsafat umum, mereka tidak punya komitmen terhadap satu prinsip agama tertentu. Apakah itu Islam, Kristen, ataupun yang lain. Kecuali namanya filsafat Kristen ya, itu beda lagi. Jadi ini letaknya di sini. Tetapi saya katakan, sekali lagi saya katakan, saya garis bawahi, bukan berarti itu menunjukkan kelemahan dari filsafat Islam. Itu loh. Bukan. Saya katakan bukan. Bukan berarti saya apologi. Karena basisnya filsafat Islam kritik. Krisis, refleksi, analisis. Jadi sejauh mana si penulis atau si pengarang atau si pengkaji ini melakukan analisisnya. Kita kembangkan. Kalau memang ada kekurangan ya kita katakan kekurangannya. Dan itu sudah dilakukan oleh para orientalis. Di mana letak kekurangannya, di mana letak kelebihannya. Tetapi secara umum orientalis pun akan mengapresiasi gagasan-gagasan kefilsafatan yang dibangun oleh para filosof muslim. Saya kira itu. Terima kasih, Mas. Ya, itu tadi beberapa tanggapan dari Pak Zuri untuk beberapa pertanyaan. Dan memang selalu ada tegangan gitu Pak ya, antara filsafat dan agama. Dan itu mungkin hampir sama sampai sekarang gitu kan. Nah, mungkinkah filsafat Islam itu kalau misalkan dari refleksi saya memberikan jawaban yang pakem gitu dari dulu sampai sekarang, dan itu applicable gitu untuk menjawab masalah yang paling dasar gitu, misalkan untuk apa kita hidup dan lain-lain. Mungkinkah? Karena tadi kalau misalkan kita lihat yang pertanyaan mengapa itu dia selalu terbatas dalam kurun waktu tertentu dan itu bisa berubah gitu kan. Nah, dari filsafat Islam apakah itu mungkin kalau misalkan dari sisi filsafat itu sendiri yang tadi dia nggak punya akhir gitu Pak, dan sedangkan kita butuh pegangan gitu kan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, itu gimana Pak? Ya, jadi yang pertama kan, ya saya katakan bahwa persoalannya itu ada di fakta kekeliruan atau realitas yang ketidak sinkronan mungkin ya bahasa saya itu, atau apa ya.
Jadi saya mengkritisi begini, teman-teman yang menolak filsafat atau filsafat Islam khususnya, itu juga keliru menurut saya. Yang belajar filsafat Islam juga keliru. Nah, ini problem. Maaf ya, saya tidak bermaksud menyalah-nyalahkan. Tetapi yang sering terjadi, mereka misalnya menolak filsafat Islam karena begini. Kelihatan sekali struktur logikanya tidak jelas dan seterusnya. Apologis sekali dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi. Tetapi kalau saya melihat teman-teman yang belajar filsafat Islam itu juga kayak semacam tadi itu. Anda katakan tidak sinkron, tidak applicable, tidak sesuai, tidak sesuai dengan apa dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Karena maaf saja, filsafat Islam kita itu masih hafalan. Itu loh, Mas. Filsafat Islam kita itu masih hafalan. Filsafat Islam kita itu masih dituntut oleh kamu tadi itu, Mas Bagus. Apa yang bisa dijadikan pedoman untuk bla bla bla. Nah, itu yang menurut saya keliru. Kenapa saya katakan keliru? Ya, karena sesungguhnya bukan itu produknya. Tetapi produk dari filsafat Islam itu adalah eksplorasi subjektif dengan kognisi diskursus yang dimiliki oleh anak-anak filsafat, begitu, yang kemudian hasil eksplorasinya itu memberi pengaruh kepada pembaca. Loh, gitu loh. Lah, sampai hari ini baru siapa yang sudah memberi gereng pengaruh. Contoh misalnya satu saja, ada tokoh namanya Amin Abdullah dengan konsep integrasi interkoneksi. Nah, itu salah satu contoh bagaimana dia membangun filsafat Islam yang reflektif, yang bisa menjawab pertanyaan. Dan ini tidak bisa ditiru oleh orang lain. Karena orang lain harus membangun sendiri. Gitu loh. Gitu. Jadi, dan bisa, oh ya bisa. Bisa. Ya tentu dengan banyak fasilitas dan seterusnya lah. Saya paham itu. Tapi misalnya kita ada gerakan apa begitu di Maluku sana. Saya tidak tahu apa problem sosial di sana. Kita bisa dengan menggunakan paradigma filsafat Islam. Bisa. Tetapi itu gerakan itu harus dibangun secara komprehensif dan jangan anggap selesai 1-2 tahun, Mas. Gitu. Membangun paradigma filsafat integrasi interkoneksi Pak Amin Abdullah itu sekitar 20 tahun, 15 tahun. 15 tahun aja masih pro dan kontra. Gitu. 20 tahun sekarang, sejak tahun 2000-an. Itu masih terus pro dan kontra. Tapi kan itu dia pertahankan terus. Sedikit demi sedikit akan memberikan pengaruh. Nah, gitu. Jadi di situ letaknya. Jadi, lah tentu bagaimana perspektif ataupun gagasan komprehensif yang akan Mas Bagus bangun untuk membangun masyarakat itu, inspirasinya, sekali lagi inspirasinya dari untaian gagasan-gagasan yang dibangun oleh para filosof Muslim sebelumnya. Gitu loh. Seperti Fazlur Rahman, Arkun, kemudian siapa lagi di situ? Ada Nasr Hamid, ada siapa. Tetapi maaf saja, jangan menyampaikan kita Bagus dan semuanya, jangan menjadi corong. Jangan menjadi corong seseorang. Ini keliru. Kalau kita datang ke Maluku dengan menceramahkan Nasr Hamid Abu Zaid, nah ini keliru.
seakan-akan kita hebat berbicara tentang sesuatu kepada masyarakat dari tokoh. Keliru. Ini tidak applicable namanya. Gagasan-gagasan inti mereka kita serap dulu dalam pikiran kita, kemudian kita keluarkan dalam konteks. Nah, ini konteks, waktu, ruangnya. Itulah yang kemudian kita menjadi seorang arif, orang yang bijaksana, orang yang wise dan filosof betul. Tentu dengan kemampuan membaca juga. Saya kira itu. Terima kasih. Sudah cukup mungkin ya? Iya, Sudah iya. 1 Terima jam kasih ini. banyak Pak Zuri atas tanggapan dan materi-materi yang diberikan. Kenalan aja, insya Allah minggu Nah, depan kalau mau iya, serius saya akan masuk. Tetapi kita sudah termotivasi dan panaslah iya. begitu pikiran Nah, kita. Oke. kita sudah satu persepsi gitu ya sebelum masuk ke filsafat Islam. Ya mungkin hanya kali ini aja, hanya sebatas ini pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Zuri, terima kasih banyak teman-teman. Dan kesimpulan mungkin kita ambil masing-masing, kita refleksikan dan kemudian kita simpan untuk kita diskusikan ke pertemuan selanjutnya tentang filsafat Islam itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Zuri. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh.